Mazmur 85 ayatnya yang ke-10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saudara-saudara, kesetiaan atau ketaatan, kepatuhan pada Tuhan adalah perwujudan daripada rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan akan menentukan kita mengalami hal-hal apa dalam kehidupan ini. Sebab itu, rasa takut akan Tuhan merupakan hal yang penting untuk kita wujudkan dalam hidup ini. Kepatuhan, ketaatan pada Tuhan. Bagaimana kita mengukur diri kita bahwa kita telah menjadi orang-orang yang takut Tuhan, patuh Tuhan, taat pada Tuhan. Simak Peniel Ministry. Saudara-saudara, kepatuhan kepada Tuhan adalah wujud rasa takut kita kepada Tuhan. Kita membahasnya dalam acara Wajah Allah bersama dengan Peniel Ministry dalam minggu ini. Kita berjumpa kembali dan kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana rasa takut akan Tuhan yang diwujudkan dengan kepatuhan kepada Tuhan merupakan hal yang penting. Orang-orang percaya atau orang Kristen adalah orang-orang yang memiliki standar yang berbeda dari dunia ini. Tuhan mengatakan kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari surga. Itu berarti kita harus mempraktekkan sikap hidup yang berbeda. Nah, standar hidup yang tinggi akan menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Dan itu harus kita pelihara terus-menerus. Sebab standar hidup yang tinggi yang berbicara tentang kepatuhan dan ketaatan akan menjadi standar kita dalam pelayanan. Akan menjadi upah kita ketika kita taat dan setia kepada Tuhan. Akan menjadi cara di mana kita diberkati dalam hidup ini. Akan menjadi cara di mana kita memuliakan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengukur diri kita untuk mempertahankan standar hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kepatuhan dapat diwujudkan dalam beberapa hal. Hal yang pertama adalah yang membuat Anda mengatakan bahwa Anda patuh pada Tuhan adalah sikap hidup Anda mengadopsi nilai-nilai kehidupan tentang kesalehan. Setiap hari kita berjumpa dengan kebudayaan, dengan pemikiran, dengan hal-hal yang bisa saja kita tarik masuk ke dalam kehidupan kita. Mengadopsi berarti menarik masuk dan menjadi bagian kehidupan kita. Nilai-nilai dari luar kita bawa masuk dalam kehidupan kita. Setiap hari kita berhadapan dengan hal itu. Orang percaya dalam kehidupannya, dia bisa memulai kehidupannya dengan nilai-nilai kehidupan yang bisa saja berbeda dengan firman Tuhan. Nilai-nilai kehidupan yang tidak mencerminkan kesalehan sebagai orang percaya. Ketika saya mengatakan bahwa kepatuhan dan ketaatan sebagai standar tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mesti nampak dalam mengadopsi nilai-nilai saleh dalam kehidupan kita, maka kita bisa memulai kehidupan ini dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita mengetahuinya dari firman Tuhan, dari orang-orang yang takut Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan lewat pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kita akan memasukkan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan kita. Dan itu akan mengubah kehidupan kita. Ingat, ketika Anda memilih percaya pada Tuhan Yesus, mau tidak mau, suka tidak suka, hidup Anda mesti berubah. Ada hal-hal yang Anda tambahkan dari luar sebagai kebenaran firman Tuhan yang Anda dengarkan, Anda baca lewat Alkitab, maupun ada hal yang bertumbuh dalam diri Anda karena Roh Kudus mengatakannya bahwa Anda mesti melakukannya. Ada contoh dan teladan daripada orang-orang percaya yang dituakan dalam jemaat, yang menjadi kekuatan yang mendorong Anda untuk mengadopsi atau memasukkan nilai itu dalam kehidupan Anda.
kepatuhan kepada Tuhan yang menjadi standar tertinggi dalam kehidupan kita akan dimulai dengan Anda mengadopsi atau mengambil nilai-nilai yang membangun sikap hidup yang saleh dalam diri Anda. Kepatuhan akan membawa Anda untuk menerima kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Memang ada hal-hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup ini ketika Dia mati bagi Anda telah menerima kasih tertinggi. Tetapi kepatuhan adalah hal yang membawa Anda semakin dekat pada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hal pertama tadi sudah saya sebutkan. Hal kedua dan ketiga yang merupakan tanda bahwa Anda patuh pada Tuhan, yaitu Anda memikirkan kepentingan orang lain. Anda memikirkan kepentingan orang lain dan bertindak untuk kepentingan mereka. Nah, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Anda bilang bahwa Anda patuh pada Allah, tidak melepaskan Anda daripada sebuah sikap di mana Anda harus menunjukkan kepatuhan pada Allah dengan mempedulikan kebutuhan, kepentingan daripada orang lain. Tanpa itu, maka Anda akan mengatakan sesuatu yang tidak berdasar bila mengatakan begini, saya patuh pada Allah, saya patuh pada Tuhan, tapi saya tidak mempedulikan orang lain. Kepedulian kepada orang lain merupakan wujud kepatuhan pada Allah. Yang berikut kita melanjutkannya. Ketika dibilang bahwa kita merupakan orang yang patuh, taat, setia pada Tuhan, akan muncul sikap yang merupakan sebuah konsistensi antara perkataan dan perbuatan Anda. Sesuatu yang kita lakukan dalam keramaian ketika dilihat oleh orang maupun ketika kita melakukannya tanpa ada orang lain. Integritas adalah sikap di mana kita menunjukkan apa yang kita katakan sebagai sebuah nilai yang kita yakini, kita percayai, kita lakukan dalam kehidupan kita. Integritas juga adalah sikap kita ketika kita melakukan sebuah tindakan di depan banyak orang, sama ketika kita melakukannya dengan tidak ada orang. Artinya tidak ada hal-hal yang tersembunyi yang kita lakukan yang kemudian akan menggugat nilai-nilai kehidupan atau menggugat moral atau etika kita sebagai sebuah hal yang tidak sepadan dengan iman kita. Nah, itu sebabnya integritas selalu berbicara tentang konsistensi, sesuatu yang dilakukan terus-menerus, sesuatu yang kemudian sesuai dan selaras apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat. Apa yang dilakukan pada saat ini di hadapan banyak orang maupun apa yang dilakukan ketika dia berada sendirian. Integritas merupakan wujud daripada kepatuhan. Hal yang keempat tentang ukuran standar bahwa Anda tengah patuh. Nah, orang yang patuh atau orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang menepati janji. Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu dia patuh atau dia taat pada Tuhan apabila dia berulang kali mengabaikan janjinya atau ingkar janji atau tidak setia pada janjinya. Nah, wujud daripada sebuah janji yang ditepati adalah sebuah wujud daripada seseorang yang memang dia berusaha mengikat dirinya dengan nilai yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan. Bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu setia untuk menepati janjinya. Dan bukankah kita sebagai orang percaya, harapan kita yang kita sandarkan adalah pada kesetiaan Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Kalau kehidupan kita tengah mengalami tantangan, tengah mengalami persoalan, maka kita akan mengatakan, saya percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Itu berarti saya mengatakan bahwa saya percaya Tuhan menepati janji. Kalau Tuhan menepati janji, maka Anda dan saya sebagai pribadi-pribadi yang merupakan umatnya adalah pribadi-pribadi yang juga harus setia untuk menepati janji kita. Dalam hal yang paling kecil sekalipun. Tidak berarti memang kita sempurna untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi upaya untuk menepati janji dan upaya untuk kemudian berusaha menjanjikan sesuatu yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang merupakan wujud kepatuhan kita kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia pada janjinya. Seseorang yang berusaha untuk menepati janji dan berusaha untuk menjanjikan sesuatu yang akan dia lakukan
adalah seseorang yang tunduk, patuh, taat, setia pada Tuhan. Yang kelima, saudara-saudara, berbicara tentang wujud kepatuhan dalam kehidupan seorang percaya adalah dia selalu berusaha untuk menggunakan karunia dan potensi yang Tuhan telah berikan. Ada begitu banyak orang hidup menjadi pribadi yang biasa-biasa saja dan puas seperti itu. Ini sama seperti perumpamaan dalam talenta ketika Tuhan memarahi hamba yang diberikan 1 talenta tetapi dia tidak menggunakannya. Nah, orang percaya ketika dia patuh dan taat pada Tuhan, Tuhan memberikannya talenta, Tuhan memberikannya karunia. Dia wajib untuk menggunakannya. Tuhan juga mengukur kesetiaan Anda, mengukur tentang kekekalan yang nanti akan Anda terima di akhir nanti dari kesetiaan Anda menggunakan karunia dan potensi Anda. Matius 25, perumpamaan tentang talenta. Jadi, seseorang yang patuh, yang taat pada Tuhan adalah seseorang yang setia menggunakan karunia dan potensinya. Bila sampai saat ini mungkin Anda belum setia menggunakan karunia dan potensi Anda, berarti Anda tidak terukur sebagai seseorang yang patuh kepada Tuhan. Tetapi ketika Anda berusaha menggunakan karunia dan potensi Anda dengan setia, Anda merupakan orang yang patuh pada Tuhan. Hal yang berikut, Anda mencerminkan kepatuhan kepada Tuhan bila Anda menggunakan waktu dan uang Anda dengan baik. Nah, tidak ada orang yang bisa membatasi Anda menggunakan waktu Anda. Anda bisa menggunakannya untuk melayani, memakai potensi dan karunia Anda, menambahkan pada diri Anda hal-hal yang baik, terus memperbaiki diri Anda, atau gini, Anda memilih untuk hidup santai saja, untuk mengabaikan potensi yang Tuhan berikan kepada Anda, untuk membiarkan waktu berlalu begitu saja seolah-olah waktu tidak ada habisnya untuk Anda dan tidak ada batasnya, seolah-olah hari ini akan sama dengan hari depan. Padahal hari depan ditentukan dari bagaimana Anda bersikap terhadap hari ini. Kepatuhan kepada Tuhan adalah wujud daripada bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Lalu kaitannya dengan uang bagaimana? Iya, uang juga seringkali merupakan sesuatu yang Anda katakan hasil kerja keras saya, hasil saya berupaya. Jadi saya punya hak untuk menggunakan uang ini menurut apa yang saya pandang baik. Kepatuhan kepada Tuhan juga meliputi bagaimana Anda menggunakan uang Anda. Anda tidak hanya patuh atau taat memberikan persepuluhan, 1/10 dari pendapatan Anda, tetapi yang 90% pun Anda memandangnya sebagai apa yang merupakan milik Tuhan yang akan Anda pakai dalam sebuah kepatuhan kepada Tuhan. Jadi Anda tidak akan melakukan hal-hal yang kemudian bertentangan dengan sesuatu yang Tuhan kehendaki ketika Anda memakai uang Anda. Kepatuhan terwujud dalam sikap Anda untuk memakai uang Anda untuk hal-hal yang Tuhan kenan atau Tuhan kehendaki. Yang terakhir, kepatuhan juga terwujud ketika Anda mewariskan hal-hal yang baik kepada generasi yang seterusnya. Semua kita mewariskan sesuatu kepada generasi nanti di belakang kita. Renungkanlah apa yang telah Anda bangun pada saat ini, apa yang tengah Anda lakukan pada saat ini, apa yang nanti akan Anda wariskan kepada generasi sesudah Anda. Apakah hal-hal yang baik ataukah hal-hal yang buruk? Sebagai orang-orang yang hidup dalam kesementaraan di tengah-tengah dunia ini, dalam kepatuhan dan ketaatan pada Tuhan, dia akan selalu menilai dirinya. Saya akan mewariskan apa kepada generasi seterusnya, kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, atau kepada orang-orang yang terdekat di sekitar saya, yang tiap hari saya berjumpa dengan mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan tiap hari. Apa yang tengah saya wariskan kepada mereka? Orang yang patuh pada Tuhan akan memikirkan tentang apa yang dia wariskan kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, yang sudah ada maupun yang nanti ada. Saudara-saudara, kita mengakhiri
edisi acara Wajah Allah pada saat ini. Terima kasih sudah ada bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.